Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan yang baik ini kita akan kembali lagi dengan satu kisah yang sangat seru dari salah satu penulis favorit kita, yaitu Mas Restu Wiratmaja. Kembali lagi kita dengan kisah Mas Restu yang sudah kami pilih dan pastinya akan menghibur teman-teman semua. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu setia ya, yang sudah selalu mendukung kami, mensupport kami. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Rumah tangga Pak Johan dan Bu Meli. Kisah ini bukanlah tentang kisah pelakor ataupun pebinor. Namun, ini semua tentang dendam kelam yang mengakar hingga menuju kematian. Apa? Yang jujur dong, Pak. Ini lipstik punya siapa? Tanya Bu Meli kala itu kepada Pak Johan. Kamu apa sih? Pagi-pagi udah bikin ribut. Ada apa? Tanya Pak Johan. Itu lipstik. Lipstik yang ada di kantong kemeja Papa. Itu punya siapa? Tanya Bu Meli. Pak Johan mengambil lipstik berwarna krem yang berada di tangan Bu Meli. Lalu ia membuangnya ke tempat sampah. Jawab dulu dong, teriak Bu Meli sambil menarik tangan Pak Johan. Apalagi sih, tanya Pak Johan. Berarti dugaanku selama ini benar. Apa selingkuh, ucap Bu Meli. Pak Johan pun hanya terdiam. Bu Meli pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Sang anak, Riko, yang melihat ibunya menangis menjadi sedih. Susan, kamu pas hidup dulu pernah ngerasain punya keluarga yang harmonis nggak? Tanya Riko kepada sosok wanita berambut kucir kuda yang tengah berdiri di hadapannya. Sosok Susan itu hanya tersenyum. Ya, Riko telah lama berteman dengan Susan. Sosok yang telah mendiami lama rumahnya ini kerap menjadi tempat curhat Riko selama keluarganya dilanda kehancuran. Oh, kamu kok cuma senyum? Tanya Riko. Sosok Susan itu pergi begitu saja, tubuhnya menembus pintu kamar Riko. Selama bertahun-tahun, keluarga Pak Johan tak pernah mengalami kekacauan. Bisa dibilang, ini adalah celah bagi Bu Meli untuk bisa mengetahui siapa wanita di balik kekacauan tersebut. Di malam harinya, Pak Johan pun lalu meminta untuk bertemu terhadap wanita yang selama ini ia simpan. Bagaimana mungkin kau bisa memasukkan lipstik itu ke dalam kemejaku? Tanya Pak Johan. Mas, aku itu gak sanggup lagi seperti ini. Cepat ceraikan istrimu dan segera nikahi aku. Belum waktunya. Kau tahu, istriku itu adalah orang yang sangat teliti. Dia pasti mengetahui semua secara detail. Jelas Pak Johan. Lalu bagaimana caranya agar aku bisa menjadi istri Samu, Mas? Tanya Indri. Sabar sayang, sabar. Aku pasti akan mewujudkan permintaanmu itu. Pak Johan diam-diam telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama Indri. Ya, dia adalah wanita yang baru saja ditemuinya di salah satu bar yang ada dekat dengan kantornya. Kalau Mas Johan memang tidak mampu menyelesaikannya, biarkan aku saja yang menyelesaikan semua ini, ucap Indri. Pak Johan pun tak bisa berkata apa-apa. Pelukan hangat yang baru saja ia berikan kepada Indri ternyata tak memberikan efek apapun kepada hati Indri yang mudah marah. Lakukan apa yang mau kau lakukan. Asal jangan pernah kau kait-kaitkan Riko dalam masalah ini. Faham? Tanya Pak Johan. Indri mengangguk manja. Di tengah bar yang ramai, keduanya pun bermesraan. 2 hari sebelum penyerangan terhadap Bu Meli, istri sah dari Pak Johan. Riko, kamu tahu nggak siapa yang ngumpetin dompet Mama? Tanya Bu Meli kala itu. Susan mah, teriak Riko. Susan?
Susan siapa? Bu Meli pun langsung masuk ke dalam kamar Riko. Bu Meli takut bahwa nama Susan adalah nama wanita lain. Susan siapa? Tanya Bu Meli sambil membuka pintu kamar Riko. Ini mah dompetnya, senyum Riko. Loh kok? Bu Meli kaget ketika ia melihat dompetnya telah kembali. Maaf ya mah, tadi Susan yang ngumpetin dompet mama, ucap Riko. Susan? Susan siapa? Tanya Bu Meli. Susan, keluar dong. Mama aku mau bicara, ucap Riko ke arah lemari kamar. Lemari kamar Riko itu tiba-tiba saja bergerak. Bulu kuduk Bu Meli merinding seketika. Jangan bilang kalau itu teman kamu, tanya Bu Meli. Susan memang teman aku kok mah, senyum Riko. Riko, lihat mama. Riko terkejut mendengar teriakan dari mamanya yang begitu keras hingga membuat telinganya berdenging. Kamu itu seharusnya keluar rumah dong. Main, cari teman yang nyata. Masa iya kamu temanan sama setan? Teriak Bu Meli. Blah! Pintu lemari yang semula terbuka kini tertutup dengan kencang. Susan tidak terima jika dirinya dikatakan setan. Bu Meli kaget kala mendapati suara pintu lemari yang dihantam begitu kencang. Mah, Susan marah, ucap Riko. Susan itu baik atau jahat? Tanya Bu Meli. Riko pun tersenyum sambil memeluk ibunya. Susan baik kok mah, ucapnya. Bu Meli tampak khawatir dengan keadaan Riko yang semakin hari semakin aneh. Kadang di dalam kamarnya ia berbicara dengan seseorang namun tidak nampak. Hal inilah yang membuat Bu Meli sadar akan kondisi psikis Riko. Bu Meli pun lalu bergegas meninggalkan kamar Riko. Ia melanjutkan pekerjaan rumah tangganya, mulai mengepel, mencuci piring, dan yang lainnya. Susan, mama udah pergi, ucap Riko. Riko pun mendekati lemari miliknya. Siapa tahu Susan sedang bersembunyi di balik lemarinya. Perlahan, Riko pun mendekati lemari. Ia tahu bahwa teman gaibnya ini sedikit baperan. Susan, keluar dong, ucap Riko. Riko pun kemudian membuka lemari tersebut, namun yang didapatnya adalah foto-foto Bu Meli yang penuh coretan krayon berwarna merah. Loh, ini kan foto-foto mama. Riko tiba-tiba mendengar suara tawa Susan berlarian menuju ke arah ibunya. Susan? Riko pun tampak khawatir dengan kondisi ibunya. Dia takut jika Susan menyerang. Riko pun langsung berlari menuju ke arah ibunya. Mama, teriak Riko. Riko keluar dari dalam kamarnya. Dia tak akan membiarkan sedikit pun ibunya terluka karena Susan. Ada apa Riko? Tanya Bu Meli. Riko pun hanya bengong ketika ia mendapati Susan sedang memberikan tanda-tanda agar bisa berkomunikasi dengan Riko lewat ibunya. Ada apa? Tanya Bu Meli lagi. Riko pun lalu mendekati ibunya. Dia melihat Susan sedang menegakkan sebuah kertas di depan ibunya. Namun, itu tidak berhasil diketahui oleh Bu Meli karena memang ia tak mampu melihat. Mah, Susan ada di depan mama, jelas Riko. Bu Meli menengok ke kanan dan ke kiri. Bahkan, kedua tangannya ia gerak-gerakan ke arah depan agar Bu Meli bisa merasakan kehadiran Susan. Mana? Gak ada, ucap Bu Meli. Susan menengok ke belakang. Dia tersenyum ke arah Riko dan menunjukkan sebuah kertas dengan tulisan, ibumu akan mati dibunuh. Tulisan itu pun terbaca dengan jelas di mata Riko. Dia mampu mengeja seluruh huruf yang tertulis di kertas itu. Ini bohong kan? Tanya Riko ke arah Susan. Apanya sih yang bohong Riko? Tanya Bu Meli lagi. Ini bohong, teriak Riko. Riko berteriak sangat kencang hingga membuat Bu Meli marah. Riko, kamu itu kenapa sih? Tanya Bu Meli. Ini bohong. Susan, ini bohong kan? Kamu pasti bohong, teriak Riko sambil menangis kencang. Bu Meli segera memeluk Riko yang menangis dan menutupi kepalanya. Riko, kamu itu kenapa? Bu Meli pun segera membawa Riko ke arah kamar. Namun begitu ia mulai berjalan, Pak Johan pun datang. Riko, kamu kenapa? Tanya Pak Johan. Gak tahu nih Pak. Dia tiba-tiba Bu Meli ditampar keras oleh Pak Johan. Hal ini membuat Riko diam menangis karena bunyi yang dihasilkan dari tamparan keras itu. Kamu bisa gak sih ngurus anak? Hah? Tanya Pak Johan. Hah?
Kamu, kamu nampar aku, tanya Bu Meli. Semua ini kan gara-gara kamu, tanya Pak Johan. Maksud kamu, maksud kamu aku itu nggak becus jadi seorang ibu, teriak Bu Meli. Riko membuka kedua matanya. Sekarang ia menutup kedua telinganya karena pertikaian di antara kedua orang tuanya. Riko memandangi Susan yang sedang bersembunyi di balik pintu kamar mandi. Ya siapa lagi kalau bukan kamu, ha? Kamu sadar gak sih kalau kamu itu bukan ibu yang baik, ha? Perkataan Pak Johan membuat Ibu Meli naik pitam. Riko, masuk kamar sekarang, teriak Bu Meli. Mah, Riko mau sama mama, pintar Riko. Cepat masuk kamar, teriak Bu Meli. Riko pun kemudian berlari ke arah kamarnya sambil menatap tajam Susan yang ketakutan di balik pintu kamar mandi. Riko menutupi dirinya dengan selimut. Dia masih mendengar suara teriakan demi teriakan dari kedua orang tuanya. Riko itu nangis gara-gara Susan, Pak. Setan di rumah ini. Kenapa kamu malah tampar aku, teriak Bu Meli. Setan? Mana ada setan? Riko itu anak normal. Kamulah yang membuatnya menjadi tidak normal. Paham? Teriak Pak Johan. Seumur-umur baru kali ini kamu menamparku, Pak. Apa karena selingkuhan baru kamu itu? Ucap Bu Meli. Kamu ini kalau dikasih nasihat pasti aja ngelunjak. Apa sih maumu, teriak Pak Johan. Bu Meli pun mulai mendekati tubuh suaminya dan ia menciumi baju Pak Johan. Ini bau parfum siapa, Pak? Aku nggak pernah tahu parfum kamu seperti ini. Perempuan mana lagi yang kamu sembunyikan, Pak? Teriak Bu Meli. Pak Johan pun mendorong tubuh Bu Meli hingga ia terjatuh. Benar kan? Kamu selingkuh kan? Pak Johan pun lalu meninggalkan Bu Meli yang masih terbujur di lantai. Bu Meli menangis sejadi-jadinya karena penderitaan yang ia alami sangat menyakitkan. Riko, Riko, Papa mau masuk. Papa boleh masuk? Tanya Pak Johan. Riko pun hanya terdiam. Rasanya menjadi seorang anak broken home adalah penderitaan yang paling menyakitkan selama ia hidup di dunia ini. Riko pun kemudian membukakan pintu untuk papanya. Kamu itu kenapa sih? Tanya Pak Johan. Gak apa-apa, Pak. Ucap Riko. Beneran. Kamu tadi nangis kenapa? Ucap Pak Johan sambil mengusap kedua mata Riko. Susan itu siapa? Tanya Pak Johan lagi. Riko pun hanya terdiam sambil menatap ke arah ibunya yang masih menangis di lantai. Papa kenapa pulang? Tanya Riko. Loh, kok kamu gitu? Tanya Pak Johan. Papa selingkuh. Tanya Riko. Kamu jangan ngomong gitu dong. Tanya Pak Johan. Riko udah tahu semuanya, Pak. Ucap Riko dengan mata berkaca-kaca. Pak Johan tersentak kala mendengar ucapan yang keluar dari mulut anak kecil seperti Riko. Papa gak usah peduli lagi sama Riko. Papa gak pernah tahu apa yang Riko rasain. Papa gak usah nengokin Riko. Kenapa Papa selalu menghilang di saat Riko butuh pelukan dan kasih sayang? Pak Johan pun hanya terdiam. Kenapa Papa menghilang di saat Riko nangis? Kenapa Papa gak pernah ada? Kenapa Papa nggak pernah akur sama Mama? Kenapa Papa selalu nyakitin Mama? Teriak Riko sambil menangis. Riko menangis sekeras-kerasnya. Seluruh unek-unek dalam hatinya ia keluarkan dengan menangis dan menangis. Riko bisa kok jadi anak yang baik. Riko bisa jadi anak yang nurut. Tapi kenapa Papa matain hati Riko? Kenapa, Pak? Pak Johan masih terdiam. Perlahan, kedua tangannya ingin memeluk erat tubuh Riko. Namun, Riko bergerak mundur. Papa nggak usah peluk Riko. Papa peluk aja Mama. Minta maaf sama Mama. Riko ini anak Papa dan Mama. Tapi kenapa Papa ninggalin kita semua? Riko mengeluarkan seluruh emosinya dengan menangis. Air matanya bercucuran. Sesekali, Riko mengusap matanya dengan kedua tangan mungilnya. Riko capek, Pak, dengar Mama sama Papa berantem terus. Riko gak mau kehilangan Papa atau Mama. Riko, ucap Pak Johan. Riko dengerin Papa dulu, ucap Pak Johan. Pak Johan di sini mencoba mendekati Riko lebih dekat lagi. Namun, Riko menolak dengan melangkah mundur. Jangan ganggu Riko lagi, Pak, ucap Riko dengan mata yang sudah sayu dan memerah. Riko menutup pintunya dengan perlahan, sebagaimana ia menutup hatinya dari penderitaan yang ia alami.
Tak pernah terbayangkan bagaimana kondisi fisik anak kecil seusianya yang harus ditempa masalah dengan dipatahkan terlebih dahulu hatinya oleh kedua orang tuanya. Ada yang bilang, jika seorang anak telah dipatahkan hatinya oleh kedua orang tuanya, maka ia akan tumbuh sedikit lebih dewasa dari anak-anak seusianya, dan itu semua memang benar. Patah hati terbesar seseorang memang karena cinta. Namun, cinta yang dikaitkan oleh orang tua adalah cinta yang terus bersemi hingga tua nanti. Namun, jika yang diberikan oleh orang tua adalah kebencian, tentu saja hal buruk yang terdampak pada seorang anak akan tercipta. Dan semenjak kejadian itu, Riko menjadi tabiat seorang anak yang berbeda. Dia sering sesekali melamun dan berbicara sendiri di kamar dengan teman gaibnya yang bernama Susan. Bu Meli sudah tidak sanggup lagi menjalankan hidupnya yang harus diposisikan sebagai orang tua yang gagal. Padahal seorang laki-laki adalah pembimbing seorang wanita ketika telah menikah. Namun hari di mana tragedi itu terjadi, Riko sebelumnya telah diberitahu oleh Susan akan tragedi memilukan yang akan mematahkan hatinya bahkan menghancurkannya. Tragedi itu adalah kematian dari Bu Meli sendiri di tangan seorang wanita selingkuhan Pak Johan yang bernama Indri. Susan, kamu tadi nulis tentang kematian Mama. Emangnya siapa yang mau bunuh Mama? Tanya Riko. Susan pun tak berhenti menangis ketika ia mendapat pertanyaan dari Riko. Kamu kenapa nangis? Tanya Riko lagi. Riko tak mengerti apa yang terjadi dengan Susan. Tampak beberapa kejanggalan yang dikaitkan sebelum kematian Bu Meli. Sementara itu, Pak Johan yang telah menemui Indri membahas banyak tentang rencana pembunuhan Bu Meli dengan cara menyantetnya. Aku punya saran yang bagus untuk bisa membunuhnya. Senyum Indri. Loh, kenapa harus buru-buru sih? Tanya Pak Johan. Loh, sampai kapan? Sampai kapan kamu mau menahan istrimu itu, Mas? Indri bersikeras mendapatkan Pak Johan dari genggaman Bu Meli, dan dengan cara inilah dia mampu mengatasi duri yang tertancap dalam tubuh Pak Johan. Aku tidak tega dengan Riko. Kalau dia sampai kehilangan ibunya, aku yakin dia tidak akan pernah bisa memaafkanku. Jelas Pak Johan. Indri lalu mendekati wajahnya ke arah Pak Johan. Semburan asap rokoknya membuat Pak Johan tersedak. Mas, ingat akan satu hal ini ya. Kamu telah memakaiku dan kamu harus bertanggung jawab. Jika dengan membunuh istrimu adalah jalan satu-satunya, maka aku akan melakukannya, ucap Indri lagi. Awalnya Pak Johan tak ingin jika Indri melakukan hal sekejam itu terhadap istrinya. Pergolakan batin Pak Johan membuat ia untuk berpikir beribu-ribu kali memutuskan keputusan fatal itu. Namun kejadian tak terduga selalu memberikan catatan takdir tersendiri. Nasi sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Malam itu juga rencana pembunuhan Bu Meli pun dilaksanakan. Keduanya, yaitu Pak Johan dan Indri, datang menemui seorang dukun yang berada di daerah pelosok. Keduanya berencana meminta bantuan terhadap dukun tersebut agar Bu Meli dibunuh secepat mungkin. Di malam pembunuhan Bu Meli, saya tak mampu membunuh wanita itu karena dihalangi oleh sosok anak kecil, jelas sang dukun. Maksudnya Mbah, anak kecil itu Susan, tanya Pak Johan. Susan siapa, Mas? Tanya Indri. Benar, dia adalah sosok anak kecil yang membenci kalian berdua. Sebelum kalian menuju ke sini, sosok itu sudah mengetahuinya hingga memberikan tanda tersendiri kepada anakmu, jelas dukun tersebut. Aku nggak paham deh, Mas, jelas Indri. Sosok itu memberikan tanda pemberitahuan pembunuhan terhadap temannya, yaitu anak bapak sendiri. Dan tanda itu adalah tulisan yang tidak nampak, jelas dukun itu. Memang bisa makhluk gaib membuat tulisan tidak nampak? Tanya Pak Johan. Kau telah tertinggal jauh oleh anakmu sendiri. Dia bahkan telah mengetahui rencanamu jauh hari. Rencana pembunuhan itu telah diketahuinya lewat sosok anak kecil yang bernama Susan. Jelas sang dukun. Indri menampakkan muka kesal terhadap Pak Johan. Lalu, apa ada cara untuk melenyapkan sosok itu? Tanya Pak Johan. Ada, namun bayarannya,
ucap dukun itu sambil tersenyum. Sudah mbah, berapapun harganya akan kami bayar. Cepat lakukan tugas itu, jelas Indri. Manusia memang mengesankan. Untuk mencapai ambisinya, mereka akan melakukan apa walaupun memiliki resiko yang sangat tinggi sekalipun, senyum dukun itu. Apa ada resikonya? Tanya Pak Johan. Setiap hal yang kau tuai adalah buah resiko dari yang kau tanam. Dukun itu pun mulai melakukan ritualnya di hadapan Pak Johan dan Indri. Kalian itu bukan pasangan yang sah. Apakah itu tujuan kalian? Agar bisa membunuh wanita yang bernama Meli? Tanya dukun itu. Cepat lakukan saja mbah. Gak usah nyebut-nyebut nama wanita itu lagi, teriak Indri. Yang kalian ingat hanyalah satu hal. Ketika kalian telah mengambil keputusan, ingatlah untuk menyiapkan resiko yang akan kalian terima. Tidak semua resiko yang kalian harapkan itu berbuah manis seperti yang kalian kira. Semua yang bergantung pada iblis tidaklah gratis. Perkataan itu membuat Pak Johan dan Indri saling menatap. Dukun itu mulai memejamkan kedua matanya. Mulutnya berkomat kamit merapalkan mantra. Dan untuk kedua kalinya, Pak Johan merasakan hawa merinding yang begitu kuat. Atmosfer ruangan berubah seketika. Angin luar masuk secara perlahan menusuk tubuh mereka hingga terasa sampai ke tulang. Suara Mbah Dukun yang sedang merapalkan mantra sangat jelas terdengar di telinga Indri dan juga Pak Johan. Mas, aku takut, ucap Indri. Pak Johan menggenggam erat tangan Indri. Keputusannya untuk membunuh Bu Meli bukanlah hal yang baik baginya. Dia tahu suatu saat akan ada dendam kelam yang tersembunyi darinya. Letakkan buhul atau tali santet ini di bawah bantalnya esok hari. Dia akan meninggal dunia seperti apa yang kalian minta, jelas dukun itu. Lalu bagaimana dengan sosok Susan? Tanya Pak Johan. Dia telah aku ikat di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh anakmu, jelas dukun itu. Pak Johan pun memberikan segepok uang yang dilapisi amplop coklat kepada dukun itu. Mereka berdua pun langsung meninggalkan tempat itu tanpa berkata sedikit pun. Keduanya saling berdiam-diaman hingga masuk ke dalam mobil. Raut wajah Indri penuh dengan ketakutan. Indri seperti merasakan jika ada sesuatu yang membuatnya berubah menjadi pribadi yang penakut. Kamu kenapa sih sayang? Tanya Pak Johan. Mas, apa kita bisa selamat ketika rencana ini berhasil? Tanya Indri sambil menatap Pak Johan. Pak Johan menghela nafas. Ia pun melihat jam tangannya, sudah hampir pagi hari. Ada lagi tempat untuk bersembunyi. Kita harus menghadapinya walau nyawa menjadi taruhan. Di rumah Pak Johan, kediaman pasangan Bu Meli dan Pak Johan, Riko terbangun tepat di tengah malam. Ia pun kemudian keluar kamar dengan tujuan untuk mengecek kamar ibunya. Namun baru saja ia melangkahkan kakinya keluar kamar, Riko mendapati sosok Susan yang penuh dengan darah dan ikatan tali. Riko tolong, ucap sosok itu sambil mengarahkan tangannya ke arah Riko. Raut wajah Riko pun berubah. Susan, teriak Riko. Ketika dirinya hendak menuju ke arah Susan, sosok Susan telah menghilang terlebih dahulu. Riko memanggil-manggil namanya hingga berulang kali. Riko menggeledah seluruh ruangan yang berada di rumahnya, namun tetap saja sosok Susan tidak lagi ia temukan. Susan, kamu di mana? Teriak Riko. Akhirnya Bu Meli pun keluar dari dalam kamarnya. Ia mendapati anaknya Riko sedang menangis. Riko, tanya Bu Meli. Riko menghadapkan wajahnya ke arah suara yang ia kenal. Iya Ma, ucap Riko sambil menghadapkan wajahnya ke arah Bu Meli. Kamu kenapa nak? Tanya Bu Meli. Riko pun terkejut kala mendapati tubuh ibunya yang penuh dengan sayatan pisau. Kamu kenapa Riko? Tanya Bu Meli lagi. Mama, teriak Riko sambil berlari ke arah ibunya. Bu Meli keheranan apa yang sedang terjadi dengan Riko. Kamu itu kenapa? Ucap Bu Meli yang tubuhnya kini dipeluk oleh Riko. Mama, ini luka apa? Tanya Riko. Luka? Luka di mana? Mama nggak apa-apa kok. Mama baik-baik saja, jelas Bu Meli. Tapi Ma, ini tangannya. Riko terkejut ketika ia melihat tangan ibunya berubah menjadi normal seperti semula. Kenapa tangannya? Tanya Bu Meli.
Tadi Riko lihat banyak lukanya. Riko masih bingung mengapa dua hal aneh terjadi secara bersamaan. Dimulai dari munculnya sosok Susan yang terikat dan penuh darah, lalu tubuh ibunya yang penuh luka sayatan benda tajam. Namun dengan cepat tubuh ibunya kembali normal seperti sedia kala. Apakah ini pertanda? Riko pun kembali menuju kamar dengan diantarkan oleh Bu Meli, dan tepat dengan itu juga Pak Johan datang. Suara mobil terdengar dari dalam kamar Riko. "Itu papa ya, Ma?" tanya Riko. "Sudah, Riko masuk kamar terus tidur. Cepat," pinta Bu Meli. Riko pun langsung masuk ke dalam kamar. Bu Meli pun memastikan Riko sudah berada di kasur dan tidur. Dia tak mau keributannya kali ini membuat Riko sakit hati. Pak Johan pun masuk ke dalam rumah. Bu Meli sudah standby di depan pintu tersebut sambil mengangkat kepalanya. "Baru pulang?" tanya Bu Meli. Jangan marah dulu lah," ucap Pak Johan. "Kenapa papa baru pulang larut malam seperti ini?" Riko itu barusan bangun teriak-teriak manggil-manggil Susan, Pak," ucap Bu Meli. "Memangnya Susan kenapa?" tanya Pak Johan. "Ya mana mama tahu, Pak. Papa ini habis dari mana?" tanya Bu Meli. Pak Johan tahu bahwa mantra yang diarahkan untuk menghilangkan Susan ternyata sudah bekerja. Ia pun kemudian menuju kamar istrinya tanpa menjawab pertanyaan dari Bu Meli. "Pak, kok malah diem sih?" tanya Bu Meli. Bu Meli pun segera mengejar langkah Pak Johan dari arah belakang. Papa." Pak Johan membalikkan tubuhnya dan langsung memeluk istrinya dengan penuh rasa cinta. "Papa ngantuk. Papa mau tidur," ucap Pak Johan. "Kok tumben?" ucap Bu Meli dengan rasa malu. "Maafin Papa ya. Kemarin Papa udah dorong Mama sampai jatuh. Papa sayang Mama," ucapnya. Bu Meli merasakan kehangatan dari pelukan Pak Johan. Dia tak tahu jika pelukan itu hanyalah sebuah cara picik dari Pak Johan untuk meyakinkan kepada Bu Meli bahwa dirinya akan baik-baik saja. Bu Meli tersenyum. Pak Johan pun ditarik oleh Bu Meli menuju ke kamar. Di dalam kamar, Pak Johan pun langsung tertidur. Bu Meli pun sangat memahami jika suaminya itu sangat kelelahan. Namun itu hanyalah akal-akalan dari Pak Johan saja. Sebelum istrinya tidur, Pak Johan telah memperkirakan bahwa istrinya akan pergi ke kamar mandi terlebih dahulu. Kesempatan itu digunakan oleh Pak Johan dengan cara menyembunyikan buhul di bawah bantal istrinya. Dalam kelamnya malam yang hanya berisikan kesunyian, Pak Johan meneteskan air matanya sebelum ia tertidur pulas. Ya, dia harus melakukan itu karena telah melakukan situasi terburuknya akibat perselingkuhannya dengan seorang wanita yang bernama Indri. Hasratnya untuk kembali lagi kepada kebenaran tertutup rapat dengan bisikan iblis lewat wanita yang bernama Indri. Tak pernah terfikirkan akan resiko ke depan yang telah dilakukan oleh Pak Johan selama ia melakukan perbuatan jahatnya itu. Tepat di pukul 2 dini hari, santet itu bekerja dengan mulus. Awalnya Bu Meli merasakan sesak nafas. Dia mencoba membangunkan Pak Johan, namun Pak Johan di sini berpura-pura untuk tidak meladeninya. Pak Johan menahan diri agar ia tidak terbangun dan terus menutup hati serta naluri kemanusiaannya. Hal ini dikarenakan santet itu yang telah sepenuhnya menyerang Bu Meli. Lambat laun suara rintihan Bu Meli menjadi sunyi. Bu Meli tewas karena santet, dan berita tentang kematian Bu Meli ini menimbulkan pertanyaan besar bagi para tetangga sekitaran. Banyak yang menilai kematian dari Bu Meli ini adalah karena ulah Pak Johan, namun polisi tak bisa menemukan tanda-tanda kekerasan. Permintaan autopsi pun lalu dijalankan untuk memecahkan permasalahan ini. Namun survei membuktikan jika kematian Bu Meli disebabkan oleh penyakit asma yang memang dideritanya selama berpuluh-puluh tahun. Sangat aneh memang. Namun inilah hal yang tak bisa dinalar oleh pandangan manusia. Riko tak bisa menerima dengan leluasa akan kematian ibunya. Dia tidak yakin akan kematian ibunya dikarenakan penyakit asma. Para pelayat yang menemani Riko pun merasa iba. Pasalnya, sebelum kematian Bu Meli, mereka pun sering mendengar keributan yang biasa terjadi antara Pak Johan dan Bu Meli. Mental Riko menjadi sangat memprihatinkan. Riko bahkan tidak ingin makan seharian, hanya ingin Bu Meli kembali lagi. Pak Johan semakin menjadi orang yang tak tahu diri. Dia menelantarkan Riko sendirian di dalam rumah. Namun
Kejadian tidak terduga pun datang ketika di penghujung malam tepat di mana Riko terjaga sendirian. Riko didatangi sosok ibunya dengan wajah pucat dan terlihat menyeramkan. Kedatangan Bu Meli merupakan sebuah tuntutan besar bagi Riko sendiri untuk menanyakan siapa yang telah menyebabkan kematian pada diri Bu Meli. Kala itu, waktu masih menunjukkan pukul 10 malam. Riko yang tinggal sendirian di dalam rumah, Pak Johan masih ada urusan di luar. Entah karena dengan si wanita jalang itu atau memang benar-benar sedang bekerja. Riko yang hendak keluar untuk mencari makanan yang ada di dalam kulkas, dan siapa tak menyangka bahwa kehilangan sosok ibu adalah kehilangan dunia nyatanya. Hati sudah tak bergeming dengan apa-apa lagi. Perasaan sudah mati, langkah sudah tak bisa jauh lagi, pandangan kosong. Jika sudah mendapati kehilangan terbesar dalam hidup kita, semua akan menjadi rajutan kompleks yang sangat menyakitkan hati. Riko masih bersedih tatkala ibunya harus meninggalkan dirinya sendirian. Dia juga telah kehilangan Susan, si teman gaibnya. Lengkap sudah penderitaan Riko. Dua sosok ini akan membuatmu jatuh dalam kehidupan yang tidak berarti. Dua sosok itu adalah orang-orang yang mencintaimu dengan tulus dan lembut, sabar dan penuh kasih sayang. Ya, mereka adalah orang tua yang penyabar dan teman yang selalu setia di kala suka dan duka. Riko meraih sebuah roti berukuran sedang di dalam kulkas beserta susu. Tak ada perasaan apapun selama ia berada di dalam rumah. Namun, begitu ia ingin melangkah memasuki kamarnya, Riko mendengar suara tangis dari seorang wanita yang suara tangisannya sangat familiar. Mama. Riko membalikkan badannya. Ia melihat dengan jelas sosok ibunya sedang berada di depan pintu rumah sambil menangis. Mama? Tanya Riko. Riko meletakkan roti dan susu itu, langkahnya tergerak untuk mendekati sosok yang diyakini sebagai ibunya. Mama yang tenang ya. Riko kangen mama. Riko selalu makan dan minum sendirian. Riko udah gak pernah ada yang nyuapin lagi, ucap Riko. Sosok Bu Meli perlahan pun menghilang beserta tangisan yang terdengar sangat syahdu di telinga Riko. Hati Riko agak tenang manakala ibunya datang hanya untuk sekedar menengoknya, walaupun itu hanya dengan suara tangisan. Malam itu, Riko tak memberitakan sedikit pun mengenai perjumpaannya dengan ibunya kepada Pak Johan. Di hadapan Pak Johan, Riko adalah seorang anak kecil yang skeptis dan tidak peduli terhadap seluruh keadaan di sekitaran. Suatu hari, Pak Johan pun memberanikan diri untuk memperkenalkan Indri kepada Riko. Pak Johan memiliki keinginan yang kuat agar Riko bisa akrab dan bersifat sopan terhadap Indri. Selamat pagi anak ganteng, lagi ngapain? Tanya Indri kepada Riko yang kala itu sedang menggambar sebuah rumah kosong dengan dua sosok yang berdiri tegak di depan rumah tersebut. Lagi gambar, ucap Riko dengan ketus. Lagi gambar. Boleh nggak tante lihat gambarnya? Riko menyerahkan buku gambar itu kepada Indri. Indri pun tersenyum manis pada Riko. Ia mencoba untuk melakukan pendekatan agar Riko menjadi senang dengannya dan bisa menikah dengan Pak Johan dalam waktu yang singkat. Setelah dilihat, Indri yang masih belum mengerti dengan maksud gambar yang barusan digambar oleh Riko. Ini siapa? Tanya Indri. Mama sama Susan, ucap Riko dengan cuek. Indri terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa Riko menggambar dua objek yang sangat dibencinya. Indri pun langsung menyobek lembaran buku gambar itu. Jangan pernah menggambar ini lagi. Ngerti? Teriak Indri yang tiba-tiba saja marah. Riko yang melihat perbuatan Indri pun menjadi heran. Ia lalu berdiri sambil menatap tajam ke arah Indri. Mereka akan datang malam ini, ucap Riko sambil mengambil paksa buku gambar yang masih dipegang oleh Indri. Indri terdiam sejenak. Bagaimana mungkin bisa Riko mengingatkan kepada kesalahan masa lalunya? Riko masuk ke dalam kamar. Indri pun masih terdiam dengan apa yang barusan dikatakan oleh Riko. Kali ini hatinya mulai goyah. Rasa ketakutannya kembali muncul setelah bayang-bayang kematian Bu Meli menjadi momok menakutkan baginya. Dan atas dasar ketakutan inilah Pak Johan pun kembali mengajak Indri untuk menemui dukun tempat ia melakukan persetujuan untuk membunuh Bu Meli serta membuang sosok teman Riko yang bernama Susan. Di rumah dukun, sekitaran pukul 1 siang,
Pak Johan dan Indri masih menunggu di ruang tamu dukun itu. Hanya berselang 10 menit, dukun itu pun datang dengan membawa ikatan tali pocong yang dibungkuskan kepada sebuah tanah layat. Bawalah ini. Ini adalah penghalang bagi istrimu untuk meneror. Namun, bisa juga ini sebagai tulah dari apa yang sudah kalian kerjakan. Jelas dukun itu. Indri pun menerima bungkusan itu. Bentuknya seperti boneka yang diselimuti kain kafan dengan ujungnya yang diikatkan oleh tali pocong. Apa tulah terbesar jika ini semua gagal? Tanya Pak Johan. Kamu bisa menjadi gila, ucap dukun itu. Lalu bagaimana denganku? Tanya Indri. Resiko terkecilnya sakit, tapi resiko terbesarnya kematian. Jelas sang dukun. Pak Johan dan Indri pun hanya bisa saling menatap. Bagaimana bisa tulah itu mengenai kami padahal kami tidak melakukannya? Tanya Pak Johan. Kau tahu, dendam istrimu mulai terasa di setiap malam di tempat ini. Hampir tiap saat dia datang ke sini dengan tatapan mengerikan. Ternyata bukan hanya Pak Johan dan Indri yang merasakan teror itu, dukun yang dijadikan perantara untuk membunuh Bu Meli pun juga didatangi langsung dengan tatapan yang mengerikan. Dia menuntut balas kematiannya yang tidak sesuai dengan harapan terkait Susan. Dia juga mampu melepaskan ikatan yang telah kubuat. Dan kali ini musuh kita bukan hanya istrimu, namun juga sosok Susan yang telah bebas dari buhul yang aku buat. Jelas dukun itu. Pak Johan dan Indri pun semakin ketakutan mendengarnya. Dia mulai merasa bersalah karena melakukan hal sekeji itu terhadap Bu Meli. Pulanglah. Kubur itu di dekat kamarnya. Siapa tahu benda itu bisa membantu. Aku tak tahu harus bagaimana, karena ini juga bisa memberikan petaka terbesar dalam hidupku. Jelas sang dukun yang telah membunuh Bu Meli itu. Akhirnya mereka pun pulang dari tempat dukun itu. Pak Johan dan Indri masih terus kepikiran dengan apa yang sudah dikatakan Mbah Dukun kepadanya. Mereka pun langsung bertolak menuju ke rumah. Para tetangga yang melihat wanita baru dalam rumah Pak Johan pun mulai memberikan perspektif miring. Mereka menyebut-nyebut wanita itu sebagai pelakor dalam kehidupan Pak Johan dan juga Bu Meli. Mereka berdua lalu masuk ke dalam kamar Riko. Namun aneh, Riko yang sedang tertidur sambil memegangi boneka yang tak pernah dilihat oleh keduanya. Mas, ini boneka siapa? Tanya Indri. Mana aku tahu. Aku ini tuh jarang di rumah. Mungkin itu boneka tetangga yang diberikan para pelayat untuk Riko. Jelas Pak Johan. Boneka pemberian. Tapi kok boneka wanita? Ini aneh loh mas. Mana mungkin Riko main boneka wanita? Jelas Indri lagi. Ya juga ya. Soalnya aku baru tahu kalau ada boneka di dalam rumah ini. Pak Johan pun lalu meraih boneka itu dengan perlahan. Ia kemudian membuang boneka itu ke dalam tong sampah yang ada di belakang rumah. Indri pun kembali mengecek seluruh isi ruangan yang ada di rumah Pak Johan. Tampaknya hawa merinding di sini mulai muncul dan meniup secara perlahan ke arah leher Indri. Tak lama kemudian, Pak Johan pun lalu memeluknya dari arah belakang. Kamu lagi ngapain sih? Tanya Pak Johan. Mas, aku merinding deh. Merinding apaan? Gak ada apa-apa kok, jelas Pak Johan. Semenjak rencana pembunuhan dan pengikatan kedua penghalang kita, aku jadi semakin gak tenang. Apa benar yang dikatakan oleh Riko? Tanya Indri. Tiba-tiba dari arah depan suara Riko bergema dengan kencang. Riko pulang. Pak Johan dan Indri terkejut kala mendengar teriakan dari Riko. Tante, Papa, kapan datang? Tanya Riko. Indri dan Pak Johan menatap kamar Riko yang terbuka. Boneka yang baru saja dibuangnya di tempat sampah kembali lagi di tempat tidur Riko dengan posisi terduduk. Aura melati melintasi di hidung Pak Johan dan juga Indri. Baunya yang semerbak itu membuat Indri memundurkan langkahnya secara perlahan. Riko, kamu harus dari mana? Tanya Pak Johan. Aku habis main di rumah tetangga, Pak. Tadi nggak ada makanan, jadi aku minta makan deh ke tetangga. Tante kenapa? Indri terdiam. Lagi-lagi dia merasakan hawa merinding yang sangat kuat. Telinganya seperti dibisiki oleh bisikan yang terdengar menakutkan. Mas, aku mau pulang, ucap Indri. Pak Johan mulai mendekatkan dirinya ke Indri. Kamu lupa dengan tugas kita. Tinggal selangkah lagi. Susan? Tanya Riko. Indri dan Pak Johan terkejut kala mendengarnya.
Susan, kamu habis dari mana aja? Kamu tahu nggak, mama aku udah meninggal. Tanya Riko. Indri pun langsung menatap Pak Johan dengan wajah ketakutan. Mas, ternyata benar. Mereka berdua telah mendiami rumah ini lagi, ucap Indri. Pak Johan menengok ke arah Riko yang sedang berjalan ke dalam kamar. Riko, kamu mau kemana? Brak! Pintu itu tertutup dengan kencang setelah Riko masuk ke dalam kamarnya. Pak Johan dan Indri pun kaget kalau mendengar suara pintu yang tertutup dengan kencang itu seperti tepat di samping telinga mereka. Mas, mau kemana? Tanya Indri. Shh, diam, ucap Pak Johan. Pak Johan pun lalu berjalan pelan ke arah kamar Riko. Ia lalu menempelkan telinganya ke daun pintu kamar Riko samar-samar. Pak Johan di sini mendengar sebuah percakapan aneh. Semakin mendekat, suara itu semakin menghilang. Pak Johan pun mencoba untuk menempelkan telinganya lebih rapat ke daun pintu, namun yang didengarkannya berbeda seperti yang awal. Pak Johan mendengar nada bicara Riko menjadi berbeda. Dasar pembunuh. Telinga Pak Johan berdenging keras sampai-sampai ia harus menutup kedua telinganya. Mas, kenapa? Srek. Kursi dan meja makan bergeser dengan sendirinya. Indri terkejut melihat hal itu. Mas, teriak Indri dengan wajah ketakutan. Seluruh pintu rumah tertutup rapat. Lampu bergoyang dengan sendirinya. Indri sempat berteriak ketakutan dan mencoba menghampiri Pak Johan. Namun, seperti ada sesuatu yang menariknya dari arah belakang. Kedua kaki Indri terasa berat untuk melangkah. Dan ketika dirinya melihat ke arah bawah, kedua kakinya, betapa terkejutnya Indri kala ia melihat sosok anak perempuan kecil dengan mata yang menghitam sedang tersenyum ke arahnya. Indri berteriak kencang, namun karena ia merasa syok, tubuh Indri pun akhirnya terjatuh hingga kepalanya terbentur lantai. Indri pingsan dengan darah segar mulai membasahi lantai. Pak Johan yang melihat Indri kini bersimbah darah di lantai. Kedua tangan Pak Johan memegangi suatu cairan yang kental dan terasa amis. Ia pun memperlihatkan kedua tangannya. Secara sekejap, kedua tangan Pak Johan sudah penuh dengan darah. Pandangan Pak Johan menjadi kabur. Pikirannya seolah seperti dibawa terbang oleh sesuatu. Pak Johan tak bisa menahan tubuhnya dan kemudian terjatuh menyusul Indri di lantai. Keduanya diketahui pingsan dan tak sadarkan diri hingga tersadarnya Riko melihat keduanya telah penuh dengan darah dan memberitahukannya kepada tetangga sekitaran rumah. Keduanya pun dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Namun sayang, Pak Johan harus melewati masa-masa kritis yang penuh tantangan. Atas prakarsa dari ustadz setempat, Riko pun lalu disuruh untuk memaafkan kesalahan Pak Johan atas dosa yang telah dilakukannya. Riko pun hanya bisa menangis. Dia tak ingin kehilangan orang tuanya lagi di saat masa-masa kritisnya belum usai. Dengan berat, Riko pun akhirnya memaafkan keduanya, namun sebagai gantinya Indri harus keluar dari tempatnya. Riko pun meminta kepada Ustadz untuk menutup mata batinnya dan mendoakan ibunya yang belum tenang ini. Permintaan Riko pun akhirnya dikabulkan. Kedua mata batin Riko ditutup dengan sempurna dan ikatan dirinya dengan Susan pun diputus dalam sekejap. Namun, berbeda dengan sosok Bu Meli yang kerap mengganggu Pak Johan hampir di setiap harinya ketika berada di rumah sakit. Riko meminta kepada Pak Ustadz untuk membicarakannya kepada Bu Meli agar jangan mengganggu lagi kehidupannya. Akhirnya Pak Ustadz pun membawa satu orang tetangga untuk dijadikan perantara bagi Riko agar bisa membicarakan kepada Bu Meli yang masih belum bisa memaafkan kesalahan dari suaminya, yaitu Pak Johan. Mah, Mama udah ya, jangan ganggu Papa lagi. Riko bakal jagain Papa dan bakal ngingetin Papa untuk tobat, ucap Riko sambil menangis. Mediator yang dijadikan tempat komunikasi Bu Meli pun turut menangis. Sepertinya ikatan Bu Meli masih terikat kuat dalam batin Riko. Jauh lebih dari itu, mediator itu lalu mengelus-ngelus rambut Riko. Riko janji terus doain Mama tiap habis sholat. Riko janji ajak Papa sholat dan ngaji. Mama yang tenang ya. Mama kembali ya. Mediator yang disebut-sebut sebagai Bu Meli itu menangis terseduh-seduh melihat dan mendengar Riko berkata seperti itu. Riko kemudian memeluk mediator itu dan mengatakan,
Riko sayang mama. Riko tahu mama marah. Tapi Riko nggak mau mama nggak tenang. Riko mau jadi anak soleh, Ma. Riko mau doain mama dan papa biar kita bisa ke surga bareng-bareng. Riko udah gede. Riko bisa makan sendiri, mah. Bisa nyuci baju sendiri. Mama pulang ya. Mama yang tenang. Suasana di rumah sakit pun menjadi pecah. Para tetangga yang melihat kedewasaan Riko menjadi merasa iba. Anak sekecil Riko telah ditempa dengan berbagai masalah dan kedewasaan berdasarkan pengalamannya. Dan atas pengakuan Riko tersebut, akhirnya Bu Meli pun tidak mengganggu lagi. Selama beberapa hari Pak Johan tergeletak di rumah sakit dan Riko selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya. Terkadang ia pun melantunkan azan dengan sendirinya untuk meminta kesembuhan bagi papanya. Para penghuni rumah sakit terenyuh kala melihat tingkah Riko yang mengganggu hatinya. Namun, hal itu pun membuahkan hasil. Pak Johan secara ajaib bisa sembuh dan normal kembali. Keduanya pun saling memeluk satu sama lain, mencoba untuk kembali hidup dengan sebaik-baiknya. Pak Johan bertaubat dengan penuh rasa penyesalan dan dia pun berjanji untuk menjaga Riko dan membesarkan Riko dengan sebaik-baiknya. Kisah ini diangkat oleh salah satu narasumber dan mencoba untuk dipublikasikan sebagai bahan pembelajaran kepada seluruh orang tua. Anak merupakan sebuah titipan dan sebuah rizki bagi kedua orang tuanya. Anak salah satu faktor penentu juga keberhasilan kehidupan orang tua. Jika orang tua memberikan luka kepada sang anak, jangan harap anak itu akan menjadi orang yang diharapkan. Semoga kisah ini bisa memberikan pembelajaran terbaik bagi para pendengar. Ambil yang baik dan buang yang buruk. Selesai. Wah, luar biasa kisah dari Mas Restu Wiratmaja sekali lagi. Ini emosi, terbawa emosi juga ya. Karena yang pertama gini, ini kan kisah tentang anak yang broken home ya, Riko. Yang mana saya pribadi juga, ini ternyata Mas Wira sama ya, Mas Restu Wiratmaja ini sama-sama broken home juga, dan saya pun sama gitu, anak broken home. Jadi dalam banget, dapat banget saya ngebawain kisahnya dan seperti tahu gitu bagaimana posisinya ada di posisi Riko. Dan apalagi saya juga sudah berkeluarga, jadi saya juga tahu saya bisa merasakannya di posisi anak dan merasakan ada di posisi orang tua. Dan di sini terlepas dari apapun, saya hanya ingin memberikan ini ya, sedikit pandangan bahwa untuk anak-anak yang mungkin broken home, ya jangan pernah menjadikan alasan broken home sebagai alasan untuk berbuat yang tidak baik atau berbuat nakal. Karena banyak sekali kan anak-anak remaja terutama ya yang nakal, tiba-tiba alasannya karena broken home. Jadi sebenarnya semuanya bisa disikapi dengan baik, walaupun dengan catatan ya, memang terkadang mental orang itu berbeda-beda, tapi paling tidak ya, kita mungkin apabila ada di lingkungan kita, saudara kita, tetangga kita ada yang mengalami hal seperti ini, kita harus bisa memberikan support ya, dukungan seperti itu. Dalam kisah tadi kan Riko juga sempat makan di rumah tetangganya, itu merupakan support dari orang-orang yang ada di sekitaran, karena memang mental orang ini berbeda-beda, ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi ya itu menjadi pesan juga sih buat kita orang tua, ya terutama saya ya, agar jangan ego lah, mengedepankan ego di sini sih jadi pesan banget. Keren Mas Restu, overall kisahnya keren banget, horornya dapet, dan seorang Riko yang ternyata berteman dengan teman gaibnya yang bernama Susan, walaupun pada endingnya akhirnya Riko ini ditutup mata batinnya oleh Ustadz, dan hubungan pertemanannya dengan Susan pun akhirnya diputus karena ditakutkan berdampak tidak baik terhadap Riko ke depannya nanti. Dan intinya apapun yang terjadi ya itu semua sudah digariskan. Dan karena ini kisah nyata ya, saya juga selalu mendoakan agar Pak Johan dan Riko bisa, terutama Pak Johan bisa mendidik Riko menjadi anak yang baik. Amin amin ya robbal alamin. Sekali lagi Mas Restu, terima kasih, kisahnya keren pakai banget. Dan buat teman-teman semoga terhibur, khususnya para penikmat pencinta horor, lebih khusus lagi para subscriber dari channel Lilo Extreme. Silakan buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa dituliskan di kolom komentar, dan atau hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe.
Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang mau mengirimkan kisah ya, kisah yang bertemakan horor misteri dari kisah pribadi, kisah nyata, silakan bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung channel kami. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang salah dan pembawaan kisahnya barusan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.